sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik dan sehat semuanya. Sebelum kita memulai renungan pagi kita, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan yang besar dan ajaib dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, biarlah sungguh firman-Mu membimbing kami dan menaungi setiap kami, agar sungguh di dalamnya kami mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Pada sebuah kerajaan, pergantian seorang raja, dan ketika dia diangkat sebagai seorang raja, dia memimpin begitu otoriter. Semua orang harus mengikuti apa yang menjadi kemauannya. Pada suatu waktu, bahwa ada seorang yang dipercayakan untuk menjadi seorang penuang minuman kerajaan. Ketika dia melihat bahwa seorang penuang minuman ini sungguh sangat sudah tua dan renta, sehingga ia ingin menggantinya dengan seseorang yang baru. Namun orang tersebut adalah orang kepercayaan yang sudah dipercayakan oleh raja-raja sebelumnya untuk menjadi orang yang mengurus minuman-minuman kerajaan. Tetapi raja tersebut ingin segera menggantinya karena menganggapnya sudah tua dan renta. Sehingga orang tersebut merelakan untuk diganti. Ketika dia bisa melakukan hal ini, maka dia memberikan tantangan kepada raja, kalau ada yang bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan, maka saya bersedia untuk diganti. Sehingga tantangan yang diberikan adalah bagaimana dan apa tempat yang terbaik untuk menampung anggur yang terbaik. Sehingga dihadirkan ada 3 orang yang mau mengikuti tantangan tersebut untuk menjadi orang kepercayaan dalam hal minuman kerajaan. Orang-orang tersebut kemudian menyediakan tempat yang terbaik. Orang yang pertama menampung anggur yang terbaik dengan perunggu yang kokoh untuk menyimpan anggur. Dan orang yang kedua mengambil perak untuk menjadi tempat menampung anggur yang terbaik. Dan yang ketiga membawa emas sebagai tempat menampung anggur yang terbaik. Namun orang yang lama, kepercayaan yang lama ini, dia menaruh anggur tersebut pada sebuah bejana tanah liat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, alhasil bahwa semua anggur-anggur, baik yang ditaruh di dalam perunggu, baik yang ditaruh pada perak dan emas, semua anggur-anggur terbaik itu berubah rasa dan menjadi asam, bahkan tidak karu-karuan rasanya. Dan kemudian anggur yang sama yang juga ditampung oleh seorang tua yang dipercayakan itu hanya menaruhnya pada sebuah bejana tanah liat. Dan ketika raja meminum
hasil daripada orang yang terpercaya ini, anggur yang hanya ditampung dari sebuah bejana tanah liat, ternyata rasanya sangat menyenangkan dan menyegarkan. Sehingga barulah raja itu tahu bahwa hanya dengan bejana tanah liat yang kelihatannya sederhana, namun itu adalah hal yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita mau belajar bahwa dasar yang diletakkan sebagai pondasi iman tidaklah bisa hal yang lain, tetapi hanya Kristus. Sebagaimana orang-orang yang mencoba untuk menaruh anggur di tempat-tempat yang berbeda, namun itu bukanlah tempat yang sebenarnya, bahkan dapat merubah rasa yang nyaman menjadi rasa yang tidak nyaman. Namun bejana tanah liat itu menampung air, menampung emas, bahkan menampung anggur, dan menampung tempat-tempat berharga. Dia dapat menjaganya dengan tidak mengurangi kualitasnya. Maka anggur yang terbaik ditaruh di tanah liat bejana yang telah dibentuk itu. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita hanya meletakkan dasar iman kita pada tempat yang tepat dan pada dasar yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang dapat menjaga kita dan menaungi kita sampai pada kekekalan dan menjadikan kita menjadi nikmat dan berbahagia. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat dan kepengetahuan bagi kami, untuk kami mengerti rencana-Mu, bahwa kami hanya dapat meletakkan dasar itu hanya di dalam Engkau. Berkati kami satu hari ini Tuhan, agar rencana dan berkat-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.